Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvi Sirana Sero, NIM 1923021524. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Di sini ada definisi karakter dan klasifikasi ilmu. Yang pertama, pengertian ilmu, yang dimana ilmu merupakan kumpulan suatu proses kegiatan terhadap suatu kondisi dengan menggunakan berbagai cara, alat, prosedur, dan metode ilmiah lainnya untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah yang analisis. Yang kedua, karakter ilmu. Secara umum, karakter ilmu adalah bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama. Yang B, kebenarannya tidak mutlak. Yang C, bersifat objektif. Klasifikasi ilmu, ilmu dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humanities, ilmu humaniora. Pendidikan sebagai ilmu, yang dimana di sini ada menurut Soebo S. Brojonegoro, ilmu pendidikan yaitu teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan dalam arti luas. Ilmu pendidikan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Yang kedua, menurut Carter V. Good, suatu bangunan yang sistematis mengenai aspek-aspek kualitatif, objektif, dan proses belajar, yang dimana menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis pendidikan untuk diuji. Pengalamannya seringkali dalam eksperimental. Yang selanjutnya, Imam Barnadib, ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Ilmu pendidikan bercorak teoritis dan bersifat praktis. Yang selanjutnya, Driyarkara, yang dimana pemikiran ilmiah yang bersifat kritis, melodis, dan sistematis tentang realitas yang disebut pendidikan. Juga ada definisi karakteristik dan klasifikasi ilmu pendidikan. Yang pertama, definisi ilmu pendidikan, yang dimana pakar pendidikan memiliki pandangan yang berbeda tentang pengertian ilmu pendidikan. Perbedaannya, pendapat itu disebabkan karena sudut pandang yang berbeda. Di sini juga ada menurut Carter pada tahun 1985, berpendapat bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek kualitatif dan objektif dalam proses belajar dan juga mengajukan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis untuk diisi berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk eksperimen dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik ilmu pendidikan, yang dimana objek studi. Di sini ada objek studi, metode, isi ilmu pendidikan, dan fungsi ilmu pendidikan. Yang C, definisi karakteristik dan klasifikasi seni, yang dimana pengertian seni menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan seni merupakan perbuatan manusia yang timbul dari hidupnya serta perasaannya yang bersifat indah sehingga dapat mengantarkan jiwa perasaan manusia. Seni juga merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa sehingga menghasilkan sesuatu yang elok dan indah. Seni merupakan suatu ekspresi manusia yang berunsurkan keindahan dan diungkapkan melalui media nyata yang dapat dinikmati oleh panca indera manusia. Yang kedua, pendidikan atau mendidik sebagai seni. Menurut Gallagher pada tahun 1970, seni mendidik itu merupakan satu, keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang, dan yang kedua, mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktikkan keterampilan itu. Yang dimana pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Praktek pendidikan diakui sebagai ilmu, implikasinya fungsi mendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik,
sejati bukan pura-pura atau dibuat-buat. Anak tidak boleh dikorbankan sebagai kelinci atau percobaan, dan tiap pihak memperoleh manfaat. Selain itu, pendidikan harus kreatif. Skenario hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting adalah improvisasinya. Yang praktek pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Yang dimana pertama, pendidikan itu sebagai ilmu, para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, teknik mengajar serta evaluasinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa praktik pendidikan merupakan aplikasi dalam ilmu pendidikan. Implikasi bahwa untuk menjadi seorang guru dapat dipelajari oleh siapapun melalui ilmu pendidikan tersebut. Yang pendidikan sebagai seni. Belajar itu adalah sebuah seni, bukan ilmu. Menurutnya sangatlah berbahaya berpenggunaan tujuan-tujuan dan metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu, meskipun sistem statistik sering digunakan untuk menerapkan tingkah laku manusia dalam kelompok yang besar, dan suatu diagnosa ilmiah tentang struktur fisik manusia selalu sangat bermanfaat. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kata salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.